Udah direkam nih sama Pak Guru. Nanti tunggu 1 menit lagi. Masih menit lagi. 1 menit. Ya, sudah jam 8. Pas ya. Oke, kita langsung aja mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang anak-anakku yang Assalamualaikum Pak Guru. hebat. Waalaikumsalam Mas Ganes, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Eh, apa tadi? Terima kasih kalian sudah bergabung bersama Pak Guru ya. Kita belajar lagi di tema 8, subtema yang keempat. Kemarin sudah bahasa Indonesia selesai berarti ya. Tinggal PPKN, matematika sama SPDP. Nah, 3 hari lagi selesai nah ya. Mudah-mudahan besok tanggal 2 Juni kalian bisa mengerjakan soal untuk penilaian akhir tahun. Akhir tahun. Penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas ya. Semoga Pak Guru harapkan kalian bisa naik semua, nilainya bagus dan juga bisa lanjut ke kelas 4 ya. Untuk itu yuk kita mulai belajar saja. Siapa ini? Oh, Mbak Ara ini ya. Mulai belajar saja ya. Dipersiapkan. Disiapkan dulu. Siapa yang mau menyiapkan? Aku Pak Guru. Aku, ya, Mbak Vina. Ayo disiapkan teman-temannya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi wa bil bil islami islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung membaca Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Kudusu ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabir ya Khalik ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahabu ya Razak ya Fatahu ya Alim ya Qabidu ya Basid ya Khafidu ya Rafi ya Muizu ya Muzil ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halimu ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafizu ya Mukid ya Hasibu ya Jalil ya Karimu ya Raqib ya Mujibu ya Wasi ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Ba'is ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawi ya Matinu ya Wali ya Hamidu ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajidu ya Majid ya Wahidu ya Ahad
Ya Somadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhiru ya Zahir ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf Ya Malikal Mulki Ya Dzul Jalali wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mugni Ya Mani'u Ya Dharu Ya Nafi'u Ya Nuru Ya Hadi'u Ya Badi Ya Baki'u Ya Waris Ya Rasidu ya Sabur Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah membaca Asmaul Husna. Semoga dengan kita membaca Asmaul Husna ini kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita bisa meraih pahala yang kita inginkan. Oke, Pak Guru tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ya, ini berarti yang gabung Mbak Vina, Mbak Viva, Mbak Desta, Mas Ganes, Mas Dimas, sama Mbak Ara. Ya, oke, berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam orang. Apa? Oke, langsung saja kita masuk ke pelajaran PPKN. Ya, kalian bisa buka dulu tuh halaman 108. Ya, Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai. KD PPKN yaitu 1.1 menerima simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa di rumah. KD 2.1 yaitu menerima sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. KD 3.1 yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat memahami pengamalan nilai Pancasila yang berkaitan dengan kerjasama. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pentingnya bersikap adil kepada sesama. Kemudian yang terakhir, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengamalan sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap adil. Nah, itu ya. Kita nanti belajar sila ketiga dan sila kelima. Oke, sudah dibuka halaman 108? Sudah. Sudah ya. Oke, nah. Nah, kita belajar tentang bekerja sama. Ada yang mau membacakan? Coba Mbak Desta, ayo bacakan. Dalam Sup. lingkungan masyarakat pasti Ya, membutuhkan kerjasama karena manusia hidup dalam kelompok ada dasarnya manusia dapat sosial yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, ya. Setiap orang itu dalam lingkungan bermasyarakat pasti butuh kerjasama, ya. Contohnya kamu sekarang ya bisa melakukan Vicon seperti ini karena ada kerjasama sama orang tuamu. Ya, kalau kamu sendiri mengoperasikan HP sendiri, tentu belum bisa ya, makanya dibantu sama orang tuamu. Nah, kita sebagai makhluk sosial, apa itu makhluk sosial? Ada yang tahu? Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan. Gimana Mas Dimas? membutuhkan Iya, orang lain. betul. Makhluk sosial itu manusia yang membutuhkan makhluk lain atau manusia lain, ya. Contohnya kamu makan, makannya apa? Makan nasi ya. Makan nasi itu kamu tidak mungkin nanam sendiri padi, terus kemudian giling sendiri, terus kemudian nanak sendiri. Nah, ya itu ada bagian sendiri-sendiri. Kalau yang menanam padi siapa? Pak Tani ya. Nah, Pak Tani nanam padi. Terus kemudian dipanen. Nah, itu nggak mungkin sendiri. Kamu sendiri nggak mungkin. Ya, itu namanya makhluk sosial. Terus kemudian ini ada lagi. Bekerja sama itu termasuk pengamalan sila ketiga.
Pancasila. Ya. Sila ketiga bunyinya apa? Sila ketiga Persatuan bunyinya Indonesia. Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Lambangnya berupa Pohon beringin. pohon beringin. Betul ya. Kerjasama itu termasuk sila ketiga ya. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Nah itu. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tuh. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Nah, itu ya. Itu tentang bekerja sama. Sekarang kita kerjakan halaman 109. Ada yang sudah mengerjakan? Oh, belum. Ya, kalau ada yang sudah kita cocokkan, kalau belum kita kerjakan bersama-sama. Oke, sebentar. Pak Guru akan share screen dulu. Coba dibacakan nomor 1, ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan nomor 1? Halaman 109 nomor 1. Coba Mas Ganes, bacakan Mas. Di buku aku tulisannya menghilang. Oh, menghilang? Ya. Mas Dimas. Ada juga. Oh, enggak ada juga? Oh, enggak ada semuanya ya? Oh, hilang tulisannya ya? Oke, Pak Guru bacakan aja kalau gitu ya. Setiap orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat pastinya membutuhkan apa itu? Tadi kerja sama, ya membutuhkan orang lain, membutuhkan kerja sama. Tuh. Itu pertanyaannya itu ya. Setiap orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat pastinya membutuhkan kerjasama. Yang kedua, bekerja sama termasuk pengamalan sila keberapa tadi? 3. 3, betul. Bunyinya Persatuan Indonesia, gambarnya pohon beringin. Yang ketiga, bekerja sama dilakukan agar pekerjaan Jadi ringan. betul, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Oke. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Nomor 4, saling bekerja sama dapat menumbuhkan sikap apa itu? Sikap apa? Persatuan dan kesatuan. Ya, betul. Nomor 5, hasil bekerja sama harus dapat dinikmati secara bersama-sama. Di LKS ada semua ya. Yang sudah halaman 109. Masih sama ya di bawahnya. Itu ada pernyataan. Ada berapa itu pernyataannya? Ada 5 ya? Ada 5 ya. Termasuk pengamalan sila yang keberapa, bunyinya apa, simbolnya apa. Nah, nomor 1. Berdiskusi menentukan program. Kira-kira pengamalan sila keberapa itu? Berdiskusi atau musyawarah atau rapat? Sila keberapa itu kalau rapat? Ada yang tahu? Sila ke? Rapat, diskusi, terus rembugan, musyawarah. Ada kata-kata musyawarah? Pengamalan sila keberapa? Iya betul. Kerakyatan, bunyinya ya itu nomor 1 berarti. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, ada kata musyawarat ya. Ada kata musyawarah. Permusyawaratan garis miring perwakilan
Wakilan. Itu bunyinya. Tadi berarti sila keempat ya. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa? Kepala banteng yang Iya betul. Simbolnya kepala banteng. Tuh, nomor 1 ya. Berdiskusi, musyawarah, rapat, itu termasuk sila keempat. Sudah? belum. Belum, ya, ditunggu. Yang sudah nomor 2. Sudah. Ada pernyataan bekerja sama. Nah, tadi sila keberapa? Sudah ketiga. Betul, sila ketiga ya. Yang ditanyakan bunyinya. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Betul. Lambangnya Pohon beringin. Pohon beringin. pohon beringin. Betul. Simbolnya pohon beringin. Tuh, nomor 2. Nomor 1 sudah? Sudah. Belum. Oh iya, ditunggu. Kelihatan ya Mbak Ara ya? Ya. Ya, oke. Pak Guru lanjutkan lagi. Nomor 3, memberi kesempatan semua berpendapat. Nah, berarti kan itu tentang keadilan. Nah, kalau keadilan itu sila keberapa? 1 bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu hubungannya sama sholat, zakat, puasa, rukun iman itu ya. Rukun iman, rukun Islam. Ya. Kalau adil, ya adil. Sila kelima. Betul. Sila kelima. Bunyinya keadilan. Nah, ada kata-kata adil ya. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas, betul. Simbolnya padi dan kapas. Ya. Yang sudah nomor 4, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Nah, kalau bertanggung jawab itu kira-kira sila keberapa? 2. Nah, ini berarti kurang sila ke-1 sama sila ke-2. 2. Kira-kira sila keberapa? 2. Tanggung jawab itu kan berarti harus dapat dipertanggungjawabkan pada Tuhan ya. Nah, berarti tentang sila yang pertama ya, Tuhanan yang ini besar, yang Maha Esa. Simbolnya Bintang. apa? Bintang. Betul, simbolnya bintang. Warnanya apa? Bintang warnanya kuning atau emas ya. Warna dasarnya hitam. Ya, bintang. Sudah. Sudah? Mbak sudah? Belum. Oh, belum. Ya, apa? Yang kelima, nomor 5, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Nah, itu. Berarti apa itu? Kurang sila keberapa? 2. Iya, sila kedua belum ya. Ya, Para nomor berapa ini, Mbak? Nomor 3. Oh, nomor 3. Oke. Ini Pak Guru turunkan kalau kayak gitu. Nomor 3 di bawah aja. Ya, nanti kelihatan. Nah, ini. Nomor 3. Sekarang nomor 5. Sila keberapa? Sila kedua ya. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab. Ya. Simbolnya?
rantai. Simbolnya rantai. Ya, betul. Simbolnya rantai. Mbak Ara sudah, Mbak? Belum. Nomor 4 ya? Nomor 5. Oh, nomor 5. Oke, sip. Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Ya. Oke. 100. Kalau sudah dibuka halaman 116. 116. Sudah. Sudah ya. 116. Oke. Pak Guru bacakan nih. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Nah, kalau adil tadi sila keberapa? Keadilan sosial. Sila kelima. Betul. Kita belajar tentang sila kelima. Di dalam kehidupan masyarakat perlu dibuat peraturan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Aturan itu apa? Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan mengikat kelompok masyarakat. Ini sudah ya? Pak Guru stop sharing dulu nih. Ya, aturan. Contohnya aturan dalam keluarga. Nah, kira-kira apa? Kamu tidak boleh apa? Tidak boleh mainan HP terus-terusan. Tidak boleh nonton TV terus-terusan. Tuh, tidurnya juga harus diatur ya. Jam 8, maksimal jam 9 sudah tidur. Tuh, itu aturan dalam keluarga. Bangun juga pukul berapa kalau bangun? Ya, Pukul diusahakan 6. sebelum subuh. Ya, pukul 4. Boleh. Dibangunin sholat subuh. Iya, dibangunin sholat subuh. Iya. Jangan sampai bangun pukul 6. Ya, jam 5. Boleh, nggak apa Pak ya. Guru, halaman Dalam berapa? halaman 116. Ya, itu. Itu aturan dalam keluarga. Terus juga makan. Makan juga ada aturannya ya, pagi, siang, malam. Terus tidak boleh HP-an tadi ya. HP-an ada waktunya. 1 jam misalnya. Tidak boleh terus-terusan setiap hari. Itu aturan ya. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Nah, kita belajar aturan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Terus, nah ini. Bersikap adil itu termasuk pengamalan Pancasila sila ke-5 ya, berarti sila ke-5 betul. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Ini menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu ya. Itu tentang peraturan dan sikap adil. Nah, kamu juga di rumah harus bersikap adil ya. Apalagi yang punya adik. Nah, yang punya adik itu harus berbagi. Tidak boleh mau menang sendiri. Harus adil. Nah, ya adil itu tidak harus sama. Misalnya ibumu punya kue satu donat ya. Nah, adil itu tidak harus paruan jadi 2, nggak harus. Kamu misalnya sedikit, adikmu yang banyak, boleh. Karena kamu sudah kenyang. Nah, adikmu masih belum kenyang. Itu adil ya. Adil tidak harus sama, harus sama tidak harus. Oke, yuk sekarang kita kerjakan halaman 116 nomor 1. Ada yang mau membacakan? Coba dibacakan. Peraturan dibuat untuk menciptakan. Peraturan dibuat untuk menciptakan apa? Ya, sebentar. Halaman berapa sih itu? 116. Nomor 1. Peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan
ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Peraturan dibuat untuk apa? Untuk menciptakan ketertiban. Kalau tidak ada peraturan, maka semuanya menjadi semrawut. Contohnya tadi ya sudah. Ini ada lagi tentang lalu lintas. Di perempatan jalan ya ada lampu lalu lintas. Kalau tidak ada lampu lalu lintas, pasti akan terjadi kecelakaan karena tidak tertib. Nah, itu ya pentingnya peraturan. Nomor dua, kewajiban peminjam buku jika ada kerusakan atau kehilangan. Apa? Kewajibannya adalah memperbaiki Memperbaiki ya, dan memperhatikan. memperbaiki atau mengganti, boleh ya. Tuh kalau kamu di perpustakaan pinjam buku, terus kemudian ternyata tidak sengaja rusak bukunya. Nah, makanya kamu harus wajib memperbaiki. Apalagi kalau bukunya hilang. Nah, itu berarti harus mengganti. Makanya kalau pinjam itu harus hati-hati. Disimpan di tempat yang terlihat. Nah, jangan segeletak-geletake. Nomor tiga, bersikap adil. Nah, tadi sesuai sila Pancasila. Bunyinya apa? Sila keberapa? Lima. Sila kelima. Ya, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 4. Secara sederhana, aturan memuat dua hal. Apa saja itu? Mengandung hal yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mengandung hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Satu lagi, ada dua hal ya. Mengandung hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Satu lagi, mengandung sanksi atau hukuman. Mengandung hukuman. Nah, contohnya kalau kamu melanggar lampu lalu lintas, itu ada hukumannya, ditilang. Nah, itu didenda. Contohnya seperti itu. Jadi aturan itu ada dua hal ya, mengandung boleh dan tidak boleh dilakukan, serta satu lagi mengandung hukuman atau sanksi. Kalau melanggar pasti dihukum. Tuh. Makanya peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban tadi ya. Nomor 5, aturan peminjam buku di perpustakaan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan Nyaman. ya betul mendapatkan kesempatan yang sama. Nomor 4 sudah ya tadi ya. Apa ada yang belum? Belum. Oh Udah. ya. Ada yang belum Pak Guru Belum. turunkan. Nomor 4 ya. Pak Guru turunkan di bawah. Perpustakaan. Benar nih. Ada yang belum nomor 4 soalnya. Nah, ini. Semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku. Nah, itu. Maaf. Ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Belum. Ya, ditunggu. Yang belum ditunggu. Yang sudah, ya tunggu sebentar ya.
Kakak. Sudah? Belum. Ya. Ya, belum. Ya, nggak apa-apa. Kalau yang sudah dibuka halaman 116 bawahnya itu. Ada gambar ya. Meminjam buku. Nomor 1 itu. Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sudah Mbak Ra? Belum. Oh, Dah. belum. Ya, ya. Kira-kira itu meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ya. Berarti sila keberapa? 5. Sila ke-5. Oke, ya. Jadi halaman 116 ya, nomor 1. Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, supaya adil ya. Karena kalau bukunya terlambat dikembalikan, ada siswa yang mau pinjam nggak bisa. Nah, berarti kan itu tidak adil namanya, ya. Adil berarti sila Lima. kelima ya. Iya, betul. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan, artinya memberi kesempatan yang sama untuk yang lainnya. Ya, kalau buku yang dikembalikan telat, maka orang lain tidak bisa meminjam buku. Ya, kasihan. Nomor 2. Kira-kira gambar apa itu? Nomor 2 gambar apa? Memperbaiki buku yang rusak. Oh iya, betul. Gambar nomor 2 itu memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Sama ya. Ya, betul. Sesuai dengan sila Nomor 2, Bapak Guru. Nomor 2 ini. Sesuai dengan sila Pancasila, masih sila kelima ya. Sila kelima yang berbunyi sama ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Guru jangan sih. Tuh sama. Nomor 1 dan juga nomor 2 sama ya. Memperbaiki buku yang rusak, meminjam buku tepat waktu itu termasuk sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah nomor 2? Belum. Oh, belum. Ya. Sambil menunggu yang belum. Sudah. Belum. Belum. Ya, yang belum diselesaikan dulu ya.
Nomor 3. Gambar apa itu? Menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Nah, ini berarti mencerminkan Pancasila sila keberapa? Ada yang tahu? 5 Pak. Sila kelima. Betul. Iya. Berarti apa ini tadi? Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Sama ya jawabannya dengan nomor 2 itu. Sesuai dengan sila Pancasila dengan sila Pancasila sila Pancasila kelima atau ya yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sama ya. Sama nomor 3. Nomor 4. Nah, ini kayaknya beda ini silanya ini. Nomor 4 gambar apa itu? Ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan. Sila keberapa kira-kira? Sila ketiga. Ya, betul. Itu karena bersatu ya. Bersatu atau apa itu? Ya, bersama-sama membersihkan ruang perpustakaan. Nah, kalau bersatu berarti sila ke-3 yang berbunyi Persatuan Indonesia. Oke. Nomor 5. Memilih buku di perpustakaan dengan teliti. Sudah. Belum. Sudah? Ya. Belum. Memilih buku di perpustakaan dengan teliti dan merapikannya kembali. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, sesuai ya. Kira-kira sila keberapa? Memilih buku di perpustakaan dengan teliti dan merapikannya kembali. Berarti itu membuat adil teman-teman yang lain untuk memilih. Karena kalau tidak rapi bukunya, maka teman yang lain tidak bisa meminjam bukunya. Nah, jadi itu bentuk keadilan, ya. Termasuk sila ke-5. Tuh. Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah? Bahas sudah? Belum, ya, ditunggu. Nomor 4 tadi sudah ya? Belum. Sudah.
Ya, yang sudah nanti nunggu temannya yang belum. Sudah. Nanti tunggu Mbak Ara sebentar. Sudah Mbak Ara? Oke, ya Pak Guru stop sharing dulu. Ya, oke, itu tadi pelajaran PPKN tema 8, subtema yang keempat. Ya, kita udah selesai dua, kurang dua lagi. Berarti matematika sama SPDP. Tema semua selesai. Bahasa Jawa selesai, budaya Banyumas juga selesai. Tinggal dua mata pelajaran lagi. Ya, oke. Sebelum diakhiri, Pak Guru mau tanya dulu ini. Tadi kalian belajar tentang apa? Pengamalan sila ketiga dan juga sila kelima. Nah, ya itu hampir mirip ya, tapi kita harus tahu kenapa ini masuk ke pengamalan ketiga, kenapa masuk ke pengamalan keempat. Ya, kelima maksudnya. Ya, bukan keempat. Keempat kemarin sudah ya tentang musyawarah. Nah, itu musyawarah, diskusi, rapat itu termasuk sila keempat. Nah, tadi kita berbicara tentang sila ketiga dan juga sila kelima. Oke, begitu dari Pak Guru pelajaran PPKN tema 8 subtema yang keempat. Jangan lupa belajar ya, diulangi lagi pelajarannya, terus LKS-nya juga dikerjakan karena eman-eman kalau tidak dikerjakan udah mahal-mahal bayar ya, mahal berapa 12.000 ya. Nggak dikerjakan sayang eman-eman ya. Oke, untuk mengakhiri berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau mimpin doa? Aku siapa ini? Aku, Mbak Desta. Coba Mbak Desta. Ya, oke. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, terima kasih kalian sudah ikut belajar bersama Pak Guru. Jangan lupa tetap belajar, patuhi protokol kesehatan yang ada, serta makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga belajar, kerjakan LKS-nya ya buat persiapan. Nanti tanggal 2 Juni kalian sudah penilaian akhir tahun. Yang Pak Guru harapkan kalian bisa naik ke kelas 4 dengan nilai yang bagus. Oke, sampai ketemu hari Selasa ya berarti ya, hari Selasa. Dengan pelajaran matematika. Matematika ya, pelajaran matematika. Kalian boleh kerjakan dulu LKS-nya. Kemudian besok kita bahas bersama-sama. Ya. Oke, selamat berlibur ya. Sekarang malam Minggu, nah, besok Minggu. Ya, istirahat dulu boleh belajar, tapi bermainnya jangan terlalu banyak ya, harus dikurangi. Oke, sampai ketemu hari Selasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, dadah.